Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dr. Teti Herawati, SPMSI, salah seorang dosen pengampu manajemen pemasaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas materi mengenai STP dan diferensiasi. Sebelumnya kita akan membahas apa itu nilai produk. Nilai suatu produk berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh produk dan apa yang dibebankan kepada pelanggan. Value merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk dimiliki, digunakan, dikonsumsi, ataupun dinikmati guna memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan. Value merupakan suatu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari produk atau jasa yang dipertukarkan atau dibeli. Value yang menurut persepsi konsumen layak dan pantas dengan biaya yang dikeluarkan akan memberikan kepuasan. Diagram di samping memberikan contoh dari value menurut persepsi konsumen yang dilihat dari dua aspek, yaitu apa yang didapatkan seperti manfaat dan kesempatan, serta apa yang dibebankan seperti harga dan resiko. Contoh nilai suatu produk berdasarkan target pelanggan. Hotel besutan Accor asal Perancis ini awalnya dibuat dan diperuntukkan bagi para pengusaha atau pembisnis. Sebagai langkah melebarkan jangkauan pasar, terciptalah ketiga jenis hotel Ibis ini. Pertama, Ibis Style yang dikenal dengan logo bantal hijaunya, diperuntukkan bagi pelancong yang membawa serta keluarga. Kedua, Ibis Hotel yang berwarna merah, yang dirancang untuk para pembisnis atau pengusaha. Ketiga, Ibis Budget dengan desain berwarna birunya, dirancang sebagai hotel yang sangat minimalis, di mana fungsinya hanya untuk tidur saja. Mata rantai nilai. Rantai nilai adalah berbagai aktivitas di dalam sebuah bisnis, saling mendukung dan berkontribusi dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Membagi dan memiliki pasar sasaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Melakukan perekayasaan produk atau value sensing. Penciptaan pengembangan produk atau value creating untuk menghasilkan diferensiasi. Pencitraan produk atau value positioning. Diferensiasi dan positioning adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan di dalam perancangan strategi pemasaran utama. Perbedaan diferensiasi dan positioning. Diferensiasi merupakan upaya membedakan produk secara fisik. Pengertian diferensiasi dapat diuraikan sebagai upaya untuk merancang seperangkat pembeda atau atribut produk fisik untuk membedakan produk perusahaan dengan produk pesaingnya. Sebagai contoh, brand The Body Shop menggunakan bahan-bahan natural dan alami, serta diproduksi dengan memperhatikan lingkungan untuk menambahkan value kepada konsumennya. Positioning merupakan upaya untuk mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk perusahaan. Sedangkan positioning dapat didefinisikan sebagai upaya pemasaran untuk menciptakan citra atau image yang benar tentang produk dan merek dagang perusahaan di benak konsumen. Sebagai contoh, brand Louis Vuitton memposisikan dirinya sebagai brand luxury dengan mengutamakan tren fashion terkini dan menekankan pada kualitas. Diferensiasi. Dalam melakukan diferensiasi dapat dilakukan dengan cara merancang unsur pembeda produk yang dilakukan di pabrik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan produk untuk memformulasikan sifat-sifat fisik dari produk yang akan ditawarkan pasar perusahaan atau market offering. Produk yang berbeda ini sudah barang tentu harus sesuai dengan tuntutan nilai pelanggan yang dilayani perusahaan. Nilai produk yang diciptakan diharapkan akan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Produk yang berbeda dari produk pesaing bertujuan agar dibeli oleh calon pelanggan, sehingga tujuan akhir dari diferensiasi tidak lain adalah sebagai upaya untuk meningkatkan share of market, produk fisik perlu diberikan identitas dalam bentuk brand. Dengan demikian, produk fisik dan brand merupakan satu kesatuan, di mana produk fisik mewakili nilai, sedangkan brand memberikan identitas pada sebuah produk. Positioning. Tahapan dalam melakukan positioning yaitu, positioning dilakukan di pasar melalui program bauran promosi. Bauran promosi bertujuan agar produk dengan identitas perusahaan dikenal, disukai, dan akhirnya dibeli oleh calon konsumen. Identitas produk atau brand juga memposisikan produk perusahaan dengan menciptakan citra yang benar tentang produk dan perusahaan di benak konsumen. Dengan demikian, positioning mempunyai tujuan akhir agar produk dikenal,
share of mind, dan disukai atau share of heart. Proses penciptaan unsur perbeda. Semua strategi pemasaran selalu didasarkan pada 4 pilar utama, yaitu segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi. Menciptakan kerangka referensi persaingan. Menentukan keanggotaan kategoris, yaitu berbagai produk atau seperangkat produk, di mana produk dan brand perusahaan saling bersaing sebagai substitusi yang dekat. Titik perbedaan atau point of difference dan titik persamaan atau point of parity. Point of difference atau POD adalah atribut atau manfaat yang dipersepsikan oleh konsumen yang terkait dengan suatu brand, merupakan hasil penilaian positif dan dipercaya bahwa hal ini tidak akan dapat mereka temui pada brand pesaingnya. Contohnya adalah logo Nike dengan filosofi whoosh yang melambangkan kinerja dan gerakan yang cepat. Point of parity atau POP menggambarkan asosiasi tentang suatu produk, namun tidak harus bersifat unik dari suatu brand. Bahkan dalam beberapa peristiwa, hal itu juga dimiliki oleh brand lainnya. Sehingga POP mengasosiasikan pandangan konsumen terhadap suatu brand dari tawaran perusahaan yang bersifat legitimate dan dapat dipercaya. Contoh, suatu agen perjalanan tidak dapat dianggap bonafit bila mana mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membantu mencarikan dan memesan hotel. Untuk memilih POP dan POD yang benar, dapat diberikan 3 kriteria kunci yang diinginkan oleh konsumen sasaran. Yang pertama, harus bersifat relevan, berarti penting dan bermakna bagi seseorang. Yang kedua, harus distinktif, berarti tidak hanya berbeda, tetapi juga harus superior. Yang ketiga, dapat dipercaya, berarti konsumen sasaran harus meyakini bahwa sifat-sifat berbeda itu kredibel. Dasar pembedaan untuk menyusun strategi diferensiasi. Diferensiasi produk menurut produk dibedakan menurut bentuk, fitur, kinerja, daya tahan, keandalan, style, dan desain. Diferensiasi personal berupa perusahaan dapat menekankan bahwa personal perusahaan adalah personal yang sangat terlatih dan mereka memiliki kemampuan yang didukung oleh bukti sertifikasi pelatihan yang telah diperoleh. Misalkan, perusahaan penerbangan Singapura atau SQ memiliki kemampuan melayani yang sangat excellent. Diferensiasi di dalam bentuk distribusi dapat berbentuk perusahaan menggunakan saluran distribusi yang bebas yang ada atau membentuk saluran distribusi khusus bagi produknya. Diferensiasi saluran distribusi dapat menggunakan basis cakupan daerah penjualan, penguasaan produk yang dimiliki petugasnya, atau kinerja mereka yang superior. Misalkan, perusahaan Caterpillar memberikan garansi pelayanan 24 jam kepada semua pengguna produknya dimanapun mereka berada, dengan ketersediaan suku cadang dan mekanik khusus yang diperlukan. Diferensiasi citra atau image dapat berupa perusahaan memilih menggunakan citra brand perusahaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan strategi pemasaran. Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan strategi ini adalah karakteristik dari target pasar. Apakah yang dilayani pasar konsumen atau pasar bisnis? Masyarakat yang berpendapatan tinggi atau rendah? Masyarakat yang berpendidikan tinggi atau rendah, masyarakat yang sensitif terhadap harga atau kualitas, apakah masyarakat perkotaan atau pedesaan, berbagai kelompok masyarakat ini akan memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Mereka juga memiliki sensitivitas dan elastisitas permintaan yang berbeda. Karakteristik dari produk yang dipasarkan. Apakah produknya dapat langsung dikonsumsi atau harus diolah terlebih dahulu, seperti produk industri? Apakah produk mempersyaratkan teknologi yang maju atau tidak? Apakah produk bersertifikat, baik itu ISO, Ecolabel, atau sertifikat nasional? Produk pada tahap hidup daur produk yang berbeda. Produk itu cepat rusak atau memiliki daya tahan yang tinggi. Produk kemasan atau produk curah. Sifat-sifat ini jelas mempengaruhi strategi yang cocok untuk masing-masing produk tersebut. Tujuan dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Apakah perusahaan ingin dikenal sebagai perusahaan produk berkualitas atau produk low cost? Apakah perusahaan memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang tinggi melalui riset and development-nya sendiri?
atau sekedar penggunaan teknologi? Apakah teknologi produk cepat berubah atau tidak? Karakteristik pasar dan persaingan yang dihadapi. Apakah perusahaan menghadapi pasar yang homogen atau mass marketing atau pasar yang heterogen secara signifikan? Segmented marketing. Apakah persaingan yang terjadi berbasis harga atau bukan? Apakah persaingan bersifat monopoli, oligopoli, monopolistik, atau persaingan bebas? Apakah perusahaan bersaing di pasar domestik atau pasar internasional? Posisi pasar perusahaan berdasarkan persentase pangsa pasar yang dikuasainya. Apakah perusahaan berada pada posisi market leader, market challenger, pengikut pasar, perusahaan kecil yang kurang berpengaruh pada pasar, atau niche market? Masing-masing posisi pasar akan membawa pengaruh pada kemampuan mempengaruhi volume tawaran atau supply atau harga produk, pertimbangan hukum dan etika bisnis. Perusahaan tidak dapat menggunakan kebijakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku maupun etika bisnis. Demikian materi STP dan diferensiasi, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada sesi berikutnya.